siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk menjaga si anak itu? Apakah orang tua? Apakah pihak sekolahnya? Karena kita tahu waktu yang mungkin sepertiga waktu anak-anak itu di sekolah ya. Atau pemerintah? Saya kira tadi yang disebutkan tadi itu semuanya menjadi bagian yang penting ya. Memang anak itu milik orang tua gitu kan. Di sini tentunya orang tua punya peran besar juga untuk penyediaan makanan yang aman tadi gitu kan. Ya. Tapi seperti yang disampaikan tadi bahwa anak juga lebih banyak ada ya di lingkungan sekolah. Kita bekali juga anak-anak dengan makanan yang menarik. Jadi mereka tuh udah cukup ya harapannya dengan bekal di rumah. Kasih jajan masih banyak-banyak kali ya. Stunting itu kan bisa keturunan nggak Bu gitu kan? Bahkan ada yang berpikir seperti itu ya. Seperti itu gitu kan. Nah sebenarnya yang diturunkan itu sebenarnya bukan genetik stuntingnya, tapi kebiasaan makannya yang diturunkan. Habitnya ya, budaya di rumahnya ya. Karena di rumahnya tidak sering menyediakan sayur, atau mungkin ibunya makan sayur tapi yang disuruh makan cuma anaknya, bapaknya nggak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan BPOM Aceh. Selamat datang di podcast Berbisik, berbincang asik bersama BPOM Aceh. Senang sekali saya Sul Al-Fatah kembali menemani teman-teman semua dalam obrolan yang semoga saja menambah wawasan teman-teman di rumah. Dan ngomongin masa depan Indonesia, biasanya yang muncul di kepala kita itu teknologi, pendidikan, ataupun ekonomi. Padahal ada satu hal yang sebenarnya penting, tapi kita anggap sepele. Dan justru menjadi fondasi semuanya. Yaitu apa yang anak-anak kita makan, apa yang anak-anak kita minum, dan obat apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Karena generasi yang hebat itu bukan cuma dibangun dari sekolah yang bagus, tapi juga dari tubuh yang sehat. Dan hari ini sudah hadir dua narasumber kita yang keren, dan kita akan ngobrol seputar bagaimana kita semua itu bukan cuma pemerintah, tapi juga orang tua, sekolah, bahkan masyarakat, itu punya peran untuk melindungi anak sejak dini. Selamat datang kepada Ibu Yanti dari BPOM Aceh, Bu ya? Iya benar. Mungkin bisa disapa dulu, rekan BPOM Aceh. Mungkin selamat pagi ya rekan BPOM Aceh. Semoga kita semua selalu sehat. Dan tubuh kita juga lebih fit ya, biar kita bisa lebih produktif dan lebih menjadi modal bangsa ya, untuk bangsa kita. Semoga kita dapat informasi yang baik dari acara kita. Sedikit saya perkenalkan diri, saya Yanti dan saya dari BPOM Aceh, khususnya di fungsi Infocom, informasi, komunikasi, dan edukasi. Nah, jadi memang kita mainnya tuh di edukasi, ke penyuluhan ke masyarakat, ke koordinasi sama stakeholder agar apa tujuannya enggak lain bahwa masyarakat kita itu sehat. Oke Bu Yanti. Nah nanti kita akan ngulik-ngulik Bu ya tentang bagaimana caranya masyarakat itu bisa terlibat untuk memenuhi gizi anak-anaknya. Dan juga sudah hadir Ibu Juleka. Ibu Juleka ini dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Bu ya? Iya. Mungkin boleh Bu disapa dulu. Ya, halo, assalamualaikum rekan BPOM. Saya Juleka, saya bekerja sebagai nutrisionis ahli media di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan juga sebagai Ketua Asosiasi Dietitian Aceh. Mudah-mudahan acara kita ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Nah kalau misalnya kita ngomongin tentang masa depan Indonesia ya, Ibu Yanti dan Ibu Juleka, kita sering dengar istilah emas 2045 ya. Nah kalau mungkin banyak masyarakat itu bertanya, kok bisa ya keamanan makanan dan obat itu dikaitkan dengan Indonesia emas? Mungkin Bu Yanti bisa cerita nih. Oke, baik. Nah sebenarnya kita yang kita ketahui ya bahwa kualitas SDM ya, sumber daya manusia itu berawal dari mana? Dari masyarakat yang sejak dini itu sehat ya. Jadi fokusnya apa? Anak-anak. Nah, anak-anak tuh harapannya apa? Mereka tuh mengkonsumsi produk yang aman, bergizi, bermutu, dan bermanfaat bagi tubuh mereka. Nah, kalau kondisi tubuh mereka itu sehat, otomatis apa? Efeknya ke
kualitas mereka kan, Iya. mereka lebih berprestasi, mereka lebih semangat untuk bersaing, dan mereka sehat, nggak keracunan, nggak stunting, dan juga terhindar dari penyakit kronis. Nah, ujung-ujungnya apa? Ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Oke, berarti sebenarnya investasi terbesar itu bukan cuma gedung dan jalan Ibu ya, Iya, benar. tapi kualitas manusianya gitu. Ya. Nah, lalu Ibu Juleka kalau misalnya dari sisi gizi sendiri ya, seberapa besar pengaruh makanan yang aman terhadap tumbuh kembang anak? Iya, makanan ini kan merupakan bagian yang penting ya, yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang nantinya itu otomatis akan berpengaruh pada status gizi dan status kesehatan anak. Nah, kalau kita mengupayakan bahwa makanan ini aman, otomatis itu kita melindungi ya, eee, kesehatan daripada anak-anak ini, gitu kan. Nah, yang di mana ketika dia sehat, tumbuh dengan baik gitu, maka ini akan menjadi investasi ke depannya ya, untuk menjadi seperti apa mereka. Nah, tentunya yang kita harapkan kan adalah generasi emas tadi ya, generasi dengan produktivitas yang tinggi, yang sehat. Nah, maka di sinilah saya kira memang betul bahwa makanan yang aman itu menjadi bagian penting dari tercapainya generasi emas tadi. Oke, artinya memang dari asupan makanan dan gizi itu jadi peran penting ya untuk tumbuh Betul. kembang anak ya. Iya, benar. Kalau ngomongin tentang gizi tadi ya, Ibu Yanti dan Ibu Juleka, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk menjaga si anak itu? Apakah orang tua? Apakah pihak sekolahnya? Karena kita tahu waktu yang mungkin sepertiga waktu anak-anak itu di sekolah ya, atau pemerintah gitu. Mungkin dari Ibu Juleka dulu ya. Ya, saya kira tadi yang disebutkan tadi itu semuanya menjadi bagian yang penting ya. Memang anak itu milik orang tua gitu kan. Di sini tentunya orang tua punya peran besar juga untuk penyediaan makanan yang aman tadi gitu kan. Ya. Tapi seperti yang disampaikan tadi bahwa anak juga lebih banyak ada ya di lingkungan sekolah. Nah, Ya. otomatis sekolah juga berperan dalam hal konsumsi anak ini, pangan anak ini. Nah, maka ini juga menjadi bagian penting yang harus bisa mendukung ya anak bisa tadi mengkonsumsi makanan yang aman tadi. Begitu juga pemerintah ya dengan segala kebijakannya ya tentunya juga harus mendukung bagaimana membuat anak-anak ini menjadi mudah ya atau terlindungi dalam mengakses makanan yang aman tadi. Ya, jadi semuanya saya kira harus berperan gitu, berkontribusi dalam hal ini. Baik, artinya itu PR kita bersama ya Bu Juleka ya. Iya. Nah, kalau misalnya tadi kan ngomongin tentang jajanan anak-anak di sekolah ya. Kalau menurut Bu Yanti, apa kebiasaan yang kita bisa terapkan supaya anak-anak itu nggak sembarangan memilih jajanan? Karena kita tahu jajanan di sekolah itu kan kita nggak tahu nih dia itu apakah steril, apakah sesuai dengan standar ketentuan makanan kayak gitu. Kira-kira apa tuh Bu Yanti kebiasaan yang bisa kita terapkan? Nah, mungkin itu semua tuh bermula dari rumah ya. Nah, di rumah kita itu orang tua nih yang paling peran besar dulu dari awal ya. Biasanya itu bagaimana memberi pemahaman ya kepada anak bagaimana sih memilih pangan jajanan yang aman gitu. Ya kita bekali juga mereka dengan makanan yang sehat. Mungkin dibuat semenarik mungkin, apalagi untuk anak sekolah dasar kan. Jangan mereka tuh malah tergoda dengan makanan yang macam-macam ya. Iya benar. Nah, itu mungkin peran orang tua, pembekalan dan pemahaman ya. Iya. Dan sekolah juga paling penting nih. Karena lingkungan kan dia lama tuh di sekolah. Nah, lingkungan yang terbentuk itu di sekolah tuh harus safe buat mereka dalam memperoleh makanan jajanan yang aman.
Nah, apa kontribusi sekolah yang paling penting nih untuk menyediakan pangan yang aman di kantin sekolah? Mhm. Ya harus diperhatikan kantinnya harus bersih, makanan yang disajikan itu harus terjamin keamanannya, higienis, si penjualnya juga harus sehat. Nah, itu. Kalau pemerintah itu otomatis dia memberikan ada banyak program ya, kayak kita juga BPOM Aceh itu punya banyak program untuk sekolah ini. Ada namanya program, pembudayaan kawan pangan nih bagi sekolah, gitu. Jadi Oke. sekolah itu membudayakan keamanan pangan. Nah, poinnya lebih Mhm. ke membudayakan ya, berarti kalau sudah membudayakan itu udah habitual setiap hari itu Iya. mereka tuh udah terbiasa cuci tangan sebelum makan, kemudian mereka itu harus, tahu cara memilih nih, cek klik dulu labelnya, kemasan, izin edar, mereka tuh harus lebih teliti membeli makanan yang mereka konsumsi. Terus kalau udah aromanya nggak jelas, mereka lebih teliti dalam memilihnya, jangan ada rambut misalnya kan pakai jepitan. Nah, mereka tuh udah terbiasa dan membudayakan diri mereka tentang keamanan pangan, itu sebenarnya udah aman ya. Oke oke. Nah tadi menarik nih, cerita dari Bu Yanti bahwa sebenarnya punya program BPOM di sekolah untuk membentuk budaya itu Iya ya. benar. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana atau apa yang dilakukan supaya budaya makan sehat itu benar-benar terbentuk gitu? Apakah ada kunjungan rutin atau ada semacam sistem yang membuat sekolah itu harus menerapkan gitu, Bu? Ya, benar. Nah, jadi program yang saya bicarakan tadi itu memang ada beberapa tahapan. Yang Mhm. pertama itu kita, sebelum kita langsung turun ke sekolah, kita advokasi dulu nih, Yap. pemangku kepentingan untuk, meminta komitmen dari mereka bahwa mereka tuh ikut mendukung program sekolah. Walaupun nggak cuma Mhm. sekolah ya, ada program desa, ada program pasar aman. Nah, kalau komitmen sudah terbentuk, baru kita fokus ke sekolahnya. Nah, apa sih kegiatan di sekolah itu? Yang pertama tahapannya itu ada sosialisasi. Jadi kita kasih sosialisasi dulu, kita undang beberapa sekolah. Nah, kita itu ada sekolah intervensi, full intervensi, Mhm. ada sekolah imbas. Nah, kalau full intervensi kita pilih ada ini kayak kayak pilot project gitu ya, beberapa sekolah yang kita fokus full intervensi dan, kalau imbasan sosialisasi. Kemudian apalagi nih yang di full intervensi nih sekolahnya. Nah, kita berikan BIMTEK kader sekolah. Jadi harapan kita ada kader nih di sekolah yang akan Oh. menangani program tersebut. Nah, kader tersebut kita BIMTEK, kita latih agar mereka tuh tahu apa yang harus mereka lakukan, agar terciptanya sekolah yang membudayakan keamanan pangan. Nah, jadi Semacam brand ambassador ya, Bu, ya? Kader jadi itu ya? iya, jadi si kadernya ini setelah dilatih, kita lakukan monef, kita tetap kita Oh. monef, sejauh mana sih program itu sudah berjalan, kita Mhm. kawal, kita asistensi, agar mereka itu lebih terarah. Nah, itu berjalan nih selama setahun nih. Oke. Kemudian tahun depan kita akan pengawalan kembali, karena program aksi kan harus dibuat tuh, Mhm. apakah program aksi itu masih berjalan atau udah berhenti? Takutnya kan sudah berhenti, jadi maunya kita itu rencana aksi keamanan pangan tuh terus berjalan sampai seterusnya, walaupun sudah tidak dikawal lagi oleh BPOM. Mmm. Nah, harapannya seperti itu. Karena sudah menjadi budaya ya, Bu, ya? Iya benar. Oke. Nah, kalau misalnya nih ngomongin tentang gizi anak di sekolah nih ya, Mhm. saya selalu teringat dengan kata-kata stunting nih, Bu Zulaikha. Jadi kan kadang masyarakat berpikir itu kalau misalnya stunting itu hanya pendek saja ya. Iya. Jadi kalau misalnya pendek udah dibilang stunting ya gitu. Padahal sebenarnya lebih kompleks ya Bu Zulaikha ya. Mungkin Bu Zulaikha bisa diceritain nggak ya, stunting itu seperti apa dan kenapa menjadi atau kenapa si anak itu menjadi stunting gitu? Iya. Jadi stunting itu kan sebenarnya kekurangan gizi kronis ya. Oke. Jadi kalau kita, istilah kronis itu kan artinya tidak tiba-tiba ya, Mmm. bukan akut. Nah, artinya itu berlangsungnya dalam jangka waktu yang lama gitu, sehingga muncullah stunting. Nah, artinya kalau itu jangka waktunya itu lama, sebenarnya ada rambu-rambu di sini untuk menuju stunting tuh ada gitu. Oh ada tanda-tandanya Bu ya? Iya, jadi ketika anak itu, berat badannya tidak naik-naik, Dari umur ya. berapa Bu? Berat badannya tidak naik-naik itu? Iya, jadi, inilah makanya di sini penting sebenarnya anak itu dilakukan pemantauan pertumbuhan dan Oke. perkembangan, ya, Mhm. secara rutin Mhm. ya, secara rutin setiap bulan. Dan biasanya itu kalau di masyarakat dilakukannya di posyandu gitu kan. Nah, jadi dengan orang tua ini tahu bagaimana, tren pertumbuhan anaknya, maka dia akan bisa, menemukan ketika ada tanda-tanda anak ini
akan stunting gitu. Jadi contohnya misalnya walaupun dia berat lahirnya normal, tapi ketika dia pantau itu pertumbuhannya di bulan pertama, kedua, ketiga gitu kan dan seterusnya itu tidak mengikuti grafik pertumbuhan yang seharusnya. Karena kalau di posyandu itu diberikan buku KIA itu yang di situ ada grafik pertumbuhan. Sebenarnya ibu bisa dengan mudah itu untuk melihatnya. Nah, ketika itu tidak mengikuti grafik pertumbuhan itu atau menurun gitu kan. Nah, ini sebenarnya udah alarm. Berarti anak saya belum tumbuh dengan normal. Maka ada apa dengan anak saya? Nah, jadi kalau misalnya alarmnya itu kita dapatkan secara dini, maka penanganannya akan lebih mudah. Jadi kenapa sih? Oh mungkin karena tidurnya kurang gitu kan. Oh mungkin karena mulai tumbuh gigi. Oh mungkin kalau misalnya mungkin agak besar sedikit, mungkin karena sudah kenal jajanan nih gitu kan. Nah apa sih yang harus orang tua lakukan? Nah ketika itu masih menjadi masalah yang sederhana, itu kita lebih mudah mengatasinya. Nah, yang menjadi masalah sekarang itu ibu-ibu sering tidak melakukan pemantauan pertumbuhan ini secara kontinu gitu kan. Sehingga ketika anaknya sakit, kemudian datang ke dokter mungkin baru tahu oh ini anaknya sudah kurang gizi atau gizi kurang. Oh anaknya nggak mau makan lagi, tapi itu udah berlangsung dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Nah, maka untuk dia itu bisa normal kembali, ini kan sudah susah. Anak ketika cuman nggak mau makan nasi aja gitu kan, baru dia nggak mau makan nasi, nolak nasi. Orang tua bisa buat solusi misalnya, oh gantilah nasi dengan kasih kentang kayak roti gitu kan, yang sama fungsinya gitu kan dengan nasi. Nah, tapi ketika misalnya anak sudah makan pagi nggak mau, siang nggak mau, ini maunya jajan aja atau susu aja. Nah, ini kan untuk mengubah dia menjadi normal kembali itu kan susah gitu kan. Nah, itulah terjadinya stunting itu ya, yang sering itu karena ibu-ibu tidak melakukan pemantauan pertumbuhan yang sebenarnya itu menjadi alarm ketika ada masalah gitu kan. Nah akhirnya sampai anaknya yang nggak mau makan, susah makan, berat badannya turun-turun terus dalam waktu yang lama gitu kan. Akhirnya kalau di status gizi itu dia berat badannya kurang dulu, kemudian jadi gizi kurang, maka muncullah stunting. Jadi stunting tuh sebenarnya bukan ujuk-ujuk. Tiba-tiba oh anak saya stunting, enggak gitu kan. Tapi ada tandanya yang mengarah ke sana yang sebenarnya kalau kita bisa antisipasi itu bisa dilakukan. Itu sebenarnya. Karena kan stunting itu sebenarnya tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usia. Oh gitu. Iya. Jadi parameter simpelnya seperti itu ya Bu? Iya, Juleka ya? simpelnya seperti itu. Saya sering dengar ya, atau saya sering baca di konten Instagram deh. Jadi banyak yang bilang kalau stunting itu dimulai dari ibunya mengandung ya. Jadi gizi dari ibunya, terus bahkan katanya kalau dari mengandung itu nggak oke, akan susah diperbaiki. Itu benar nggak Bu ya kira-kira? Iya, jadi prosesnya itu terjadinya itu pada 1000 hari pertama kehidupan, gitu kan. Ya artinya dari mulai ibunya hamil. Jadi ketika kekurangan gizi pada saat itu, itulah bisa beresiko terjadinya stunting. Nah, seperti maka kenapa ketika kita ingin mencegah stunting itu ya dimulai dari itu tadi, ibu hamil juga harus diperhatikan makanannya gitu kan. Bahkan sekarang nggak dari hamil juga, tapi dari remaja. Ya, dari remaja itu memang harus si ibunya? Enggak, dari anak remaja. Posyandu remaja ya Bu? Iya, maka digalakkan ada posyandu remaja gitu kan. Kemudian ada kalau di puskesmas sekarang ada screening anemia, bahkan ada pemeriksaan kesehatan gratis gitu kan. Jadi itu sebenarnya salah satu upaya mungkin dari pemerintah ya untuk mencegah anak-anak yang beresiko stunting tadi. Karena ketika dari remaja itu misalnya dia sudah anemia gitu kan, maka ketika nanti dia menjadi ibu,
juga bisa jadi ibu yang Berpotensi anemia, ya. Jadi panjang sekali ya, Bu, ya? Iya, jadi Iya, iya. prosesnya itu panjang, Oke, gitu. oke. Nah, kalau misalnya tadi kan ngomongin tentang stunting ya, dan ada juga program-program sebenarnya dari pemerintah yang untuk menghindari ataupun memitigasi stunting tersebut ya. Kalau dari BPOM ini saya pernah dengar nih banyak program yang contohnya nih ada Desa Pangan Aman ya, Bu Yanti ya. Terus tadi ada yang Bu Yanti ceritain juga yang tadi itu yang di sekolah ya. Iya, sekolah. Sebenarnya tujuan besarnya tuh ke arah mana, Bu? Ya sebenarnya kembali lagi ya, menciptakan generasi yang sehat, agar mereka tuh berpotensi ya untuk ke depannya. Nah jadi, untuk cerita nih nggak cuma sekolah yang membudayakan kawan pangan aja nih yang kita punya, kita juga ada Desa Pangan Aman. Nah, Desa Pangan Aman ini juga sama juga sih, kita juga ciptakan kader-kader keamanan pangan. Kemudian harapan kita tuh si kader ini bisa mengkomunikasikan, mengedukasi komunitasnya. Nah, komunitasnya itu ada komunitas sekolah, ibu rumah tangga, ada remaja. Jadi komunitas-komunitas yang di desa itu sendiri. Jadi sebenarnya program ini kalau untuk Desa Pangan Aman kita lebih fokuskan ke yang data stuntingnya gitu. Kenapa? Agar tidak terjadi lagi stunting, karena mereka biar paham ya bagaimana sih memilih pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Nah, jadi harapannya kalau dengan program ini masyarakat itu tahu bagaimana sih memilih pangan yang aman, yang bergizi, dan juga kita juga ada ke UMKM ya untuk Desa Pangan Aman ini. Nah, si pelaku usahanya juga harus tahu bagaimana menyajikan, menghasilkan produk yang memang aman dan bergizi juga. Jadi nggak cuma untungan aja ya, harapan kita juga mereka memperhatikan keamanan dan gizinya gitu. Jadi harapannya apa? Biar anak-anak itu umumnya ya yang lininya nih ya, harapannya itu anak-anak itu juga lebih sehat dan lebih bergizi, kecukupan gizi juga terpenuhi itu. Oke. Satu lagi pasar aman tadi ya. Pasar aman ya? Ya, pasar ini juga dia kan sumber utama ya, bahan makanan itu dibeli. Nah, Berasal dari pasar ya, Ibu ya? iya benar. Jadi kalau dari awal aja bahan baku yang tersedia itu udah nggak aman dan nggak baik, otomatis apa? Impact-nya apa ke makanan kan yang akan diolah juga akan menghasilkan kualitas yang tidak baik. Seperti itu. Dari BPOM sendiri Bu Yanti ini ada ceklik ya? Iya benar, ceklik. Mungkin bisa dijelaskan ceklik itu apa sih, Bu, sebenarnya? Ya, jadi edukasi itu ini memang paling dasar ya, base ya dalam memilih produk itu kita harus ceklik. Nah, apa sih ceklik itu? Ceklik itu KLIK, cek kemasan, L label, I izin edar, dan K kedaluarsa. Nah, jadi dalam membeli produk itu yang pertama kita cek itu kemasannya dulu, bahwa apakah bocor, dia tidak bocor, kemudian dia tidak penyok, tidak berkarat, tidak baiklah kondisinya ya. Kemudian setelah kemasannya baik, baru kita maju ke L label. Nah, di label ini apa sih informasi? Banyak ya informasinya, dari mana, apa sih nama produknya, dari mana produksinya. Kemudian di label itu ada komposisi, ada informasi gizi. Nah, dari label itu masyarakat bisa tahu nih kalau dia mau menghindari apa nih. Saya nggak mau gula nih, berarti baca nih di komposisi mengandung pemanis buatan. Itu biasanya kan untuk orang diabetes ya. Terus kalau anak-anak masih butuh asupan gula nih, mereka masih aktif, masih berpikir, berarti hindari produk yang pemanis buatan untuk di sekolah. Nah, jadi seperti itu di label. Kemudian bisa juga kita tahu nih, wah saya alergi. Wah ternyata ini ada bahan yang memicu alergi saya. Jadi emang hindari. Itu di label. Terus satu lagi izin edar. Nah, izin edar ini adalah nomor yang diberikan dari BPOM ya untuk kepada produk, nggak cuma makanan, ada obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen makanan. Jadi nomor izin edar nih menyatakan bahwa produk itu sudah terregistrasi. Dia sudah dievaluasi sebelum produk itu diberikan nomor ya, dievaluasi keamanannya, diuji, kemudian itu namanya pre-market. Kemudian setelah dievaluasi, oh oke dia memenuhi ketentuan nih, aman dan bergizi ya dan bermanfaat, diberikan nomor izin edar. Kemudian baru ada post market. Nah, itu pos pengawasan BPOM ya, pre-market dan post market. Post marketnya apa?
masih kita tetap datangi ke sarana distribusi, sarana produksi untuk kita lihat ya apakah mereka menjual produk atau memproduksi produk yang aman. Kemudian kita sampling yang sudah didapat izin edar nih, kita uji kembali apakah mereka masih, konsisten nggak, hasilnya gitu, masih bagus nggak, produknya, nggak nambah-nambah yang macam-macam gitu, nggak nambah bahan tambahan yang berlebihan. Nah, jadi itu tetap kita pantau. Jadi udah izin edar ya, kemudian satu lagi kedaluarsa. Nah, kedaluarsa itu ada best before, ada sebaiknya digunakan sebelum. Nah, jadi juga masih masyarakat aware nih, kalau misalnya, produknya sudah expired jangan dikonsumsi lagi, karena si perusahaan itu emang nggak menjamin kondisi mutunya itu masih bagus. Jadi kita harus benar-benar cek, jadi kalau dibilang sebaiknya digunakan sebelum 2 April. Nah, berarti 1 April masih boleh, 2 Aprilnya jangan dikonsumsi lagi. Kemudian, kalau kemasannya udah nggak bagus, dia belum expired, ini di-stop, karena kalau udah kemasan nggak bagus walaupun belum expired tetap jangan dikonsumsi. Jadi cuma boleh expired doang nih rekan Aceh, tapi tetap cek juga dari kemasan, label, identitas dan kedaluarsa. Oke, artinya sebenarnya ceklik ini harus menjadi budaya kita ya. Iya, jadi budaya kita. Buat rekan-rekan BPOM Aceh, jangan lupa setiap mau mengonsumsi makanan, coba ceklik dulu ya, Ya, Bu Yandi ya. benar. Ceklik dulu. Karena prosesnya itu sebenarnya panjang sekali ya untuk kita itu tahu produk ini layak atau tidak kita konsumsi ya. Iya, benar. Nah, tadi kalau misalnya ngomongin tentang stunting nih, Bu Zulaika ya. Tadi kan kita udah belajar tentang ceklik nih. Udah belajar tentang stunting juga. Tapi kalau untuk anak yang berkebutuhan khusus, itu tantangannya berbeda ya. Biasanya apa aja yang paling sering ditemuin di lapangan nih, Ibu? Iya, jadi sebenarnya prinsipnya untuk anak yang berkebutuhan khusus juga pemberian makanannya itu kan mengacu kepada gizi seimbang, ya. Tetap cuman di sini kita harus modifikasi ya, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka gitu kan. Ya, jadi intinya ya, jadi pemenuhan sumber energi gitu kan, kemudian protein untuk pertumbuhan mereka juga vitamin mineral itu harus tercukupi gitu kan. Nah, namun ada ini kan anak dengan berkebutuhan khusus itu kan ada kondisi tertentu ya yang ketika dia mengkonsumsi zat-zat tertentu menjadi lebih memicu munculnya gangguan gangguannya gitu kan. Nah, contohnya misalnya pada anak yang autis gitu kan, tentunya kita harus mengurangi makanan sumber gluten gitu kan, kemudian kasein, kemudian kalau misalnya untuk yang ADHD gitu kan, kita harus kurangi makanan yang tinggi gula gitu, karena ini kan akan memicu menjadi lebih aktif mereka gitu. Nah, kemudian juga seperti misalnya yang sindrom itu juga kan kecenderungannya itu dia gangguan pencernaan, kemudian obesitas gitu. Maka yang tentunya kita harus perhatikan itu asupan seratnya, kemudian cairannya gitu. Nah, ini yang spesifik ini mungkin yang harus kita perhatikan, kita sesuaikan dengan apa sih sebenarnya diagnosa anak ini gitu kan. Nah, kalau misalnya pada berkebutuhan khusus yang lainnya ya, karena misalnya gangguan dari panca inderanya misalnya ya mereka tetap harus kita upayakan dengan pemenuhan gizi seimbang tadi gitu. Nah, satu lagi mungkin yang harus diperhatikan ya, karena mereka berkebutuhan khusus, maka orang-orang yang menangani ini dalam hal penyediaan makanannya atau pemberian makanannya ya tentunya harus lebih sabar ya. Harus lebih sabar, harus tetap
keyakinan dan mungkin punya motivasi karena orang tua kan biasanya yang Sinis sering ya, itu sinis. iya, jadi mereka itu karena anaknya susah gitu kan, jadi putus asa, kemudian mereka tidak orang kalau sudah nggak punya semangat lagi itu kan tidak bisa lagi mencari solusi-solusi ya untuk Sudah apatis ya anaknya. Bu ya? Iya, sudah apatis. Hmm. Nah, ini mungkin yang perlu kita bantu ya dalam hal ini ya untuk orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus itu untuk kita berikan motivasi ya, kemudian pemahaman, pengetahuan untuk bagaimana pemberian anaknya yang spesifik ini. Nah, ini mungkin yang kita ya mungkin kami sebagai tenaga kesehatan juga Balai POM juga gitu kan, kita membantu mereka lah ya Iya. Membangun istilahnya komunitas ya Bu, membangun komunitas komunitas, saling itu juga menguatkan ya. iya, untuk saling menguatkan gitu sehingga mereka Hmm. tetap punya motivasi yang tinggi Iya. gitu kan untuk pemenuhan kebutuhan gizi anaknya. Nah, saya kira ini peran kita juga gitu kan yang harus bisa kita lakukan gitu sesuai dengan kondisi kita. Oke, artinya kalau bisa saya simpulkan, ternyata membangun generasi yang sehat ini nggak bisa dikerjakan sendiri ya Ibu ya. Betul. Jadi harus ada di situ ada BPOM, ada dinas kesehatan, ada sekolah, pelaku usaha, orang tua lebih-lebih tuh. Lalu sampai masyarakat. Jadi kalau menurut Ibu Yanti dan Ibu Juleka, bagaimana caranya supaya kolaborasi ini itu benar-benar berjalan dengan baik? Itu mungkin dari Ibu Yanti dulu. Oke, baik. Nah, jadi kembali ya, kita menggalang komitmen ya. Mungkin seperti saya jelaskan tadi bahwa komitmen awal yang kita galang itu sesama instansi ya, untuk komit ikut membantu program tersebut, program keamanan pangan, baik di desa, di pasar, maupun di sekolah. Nah, di sekolah sendiri ya, yang memang tempat yang peran yang sangat strategis nih bagi membentuk kebiasaan hidup yang sehat. Nah, ini kenapa kita ciptakan kader ya. Ciptakan kader itu menggalang juga mereka ikut membuat rencana aksi, kemudian mereka juga memberi sosialisasi nih kepada komunitasnya untuk anak-anak sekolah ya umumnya ya, yang memang diharapkan mereka tuh cerdas memilih makanan yang aman buat mereka. Nah, kemudian apalagi nih si pelaku usaha, nah si pengelola kantin ya. Nah, si pengelola kantinnya juga harus aware nih untuk melihat untuk menghasilkan makanan yang aman. Kantinnya itu harus bersih, kemudian sarana tersedia, baik sarana buang sampah nggak sembarangan ya, karena itu juga memicu kan timbulnya hama. Nah, itu juga diharapkan juga dinas pendidikan juga, dinas kesehatan semua berkolaborasi dalam menciptakan sekolah yang aman. Kemudian siapa lagi nih? Komunitas sekolah. Nah, komunitas sekolah itu ada juga komite orang tua. Nah, mereka juga peran aktif ya. Jadi si kader juga memberi sosialisasi nih untuk komite dan orang tua. Apa sih yang harus mereka lakukan? Bagaimana sih memilih pangan yang aman? Bagaimana pembekalan makanan yang aman di rumah? Nah, itu juga diberikan edukasi oleh kader. Jadi dari pengawasan kantin, dari komunitas komite atau orang tua, dari pelaku usaha, dari komitmen yang utama nih kepala sekolahnya juga ya. Nah, jadi kalau semuanya komit nih, programnya akan terus berjalan secara sinergi gitu. Semua saling mendukung. Tapi kalau salah satu aja yang nggak dukung, makanya akan timpang. Jadi kalau semua mendukung itu akan solid dan programnya udah otomatis akan menjadi budaya ya Bu ya. Jadi nggak cuma aman doang, tapi budaya itu kalau udah jadi budaya kita udah habitual aja, udah biasa. Cuci tangan dulu tuh gitu kan. Jangan pegang-pegang makanan nih, karena kalau pegang-pegang makanan ntar makanan jadi terkontaminasi gitu. Terus kalau udah pegang uang jangan pegang makanan lagi. Kenapa? Uang tuh paling banyak bakteri, itu paling banyak kumannya. Nah, kadang-kadang nggak aware nih Bu, siap pegang uang, pegang makanan. Nah, jadi mungkin seperti itu harus si penjual juga ini kan, cuci tangan dulu ya. Jadi mungkin saling mengingatkan. Jadi harapannya semuanya menjadi habitual sehari-hari. Oke, menjadi culture ya Bu ya. Iya, culture benar. Kalau Ibu Juleka gimana Bu? Iya, saya kira memang penting ya untuk saling berkolaborasi tadi ya, karena tadi tidak bisa cuman hanya satu bagian saja yang bekerja ya, tanpa dibantu dengan pihak yang lainnya gitu. Dari mulai orang tua ya, karena kan perilaku anak itu munculnya sebenarnya dari rumah.
Yap. Apa yang dia lihat, Iya. apa yang dicontohkan gitu kan. Nah ini maka dan itu bukan cuma setelah dia sekolah, kan sebelum sekolah juga gitu artinya di rumah. Mhm. Nah maka ini di sini orang tua mungkin yang harus memberikan Peran penting ya, Bu. pemikiran yang kuat ke Mhm. anaknya gitu kan tentang ini makanan yang baik itu sebenarnya seperti ini seperti yang dimakan sama bapak gitu kan atau mama gitu kan. Nah, seperti inilah gitu dicontohkan ya. Iya. Jadi kalau misalnya orang tuanya sering beli makanan junk food segala macam ya Micin ya. itu tadi Iya ya, kan? ya Anak juga anak akan ikutan. ikutan. Apalagi Iya. ini kadang ada budaya ketika anaknya berprestasi memberikan hadiahnya junk food. Iya, Ya, jadinya jadi seolah-olah itu adalah makanan Best hadiah ya. baik, berharga gitu ya junk Best food iya, ya. choice yang ya. berharga. Nah, ini yang kemudian ya ketika dia di sekolah ya ini lagi dipengaruhi lagi tuh kan di Sama sekeliling teman-temannya. dia, Lingkungan sekolah ya, Bu. lingkup temannya gitu kan, kemudian yang Kantinnya. tersedia makanan yang Mhm. tersedia di sekolah gitu. Maka sebenarnya kita juga nggak bisa misalnya memberikan edukasi itu hanya kepada anak kita sendiri, karena anak itu dia sangat terpengaruh dengan Lingkungan ya? lingkungannya, dengan teman sebaya. Maka peer group itu sebenarnya penting untuk dibentuk ya. Iya. Jadi komunitas-komunitas anak yang memang peduli gitu kan, sehingga dia bisa mengajak teman-temannya yang lain. Maka orang tua juga kan begitu juga. Dia sesama orang tua ketika mungkin mengantar anaknya bisa sharing gitu Iya. kan, mengedukasi mungkin orang tua yang lain yang belum paham tentang itu ya, sehingga ini anak satu jadinya kan mereka punya komunitas yang baik, lingkungan yang baik gitu kan, maka terciptalah mungkin anak-anak Indonesia tadi ya yang makanannya bagus, Generasi gizinya emas ya, Bu. bagus, kesehatannya bagus gitu kan, akhirnya menjadi generasi emas gitu. Oke, baik. Artinya memang dari awal itu sumbernya dari keluarga dulu, dari lingkungan rumah, setelah itu lingkungan sekolah, dan pertemanan si anak-anak itu ya. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen favorit nih, yaitu Janet ataupun atau sering disebut jawab netizen. Jadi kita udah rangkum jawaban ataupun pertanyaan dari Instagram dan kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Saya dengar ada program sekolah yang membudayakan keamanan pangan yang diinisiasi oleh BPOM. Bagaimana caranya agar sekolah anak saya itu bisa ikut? Dan bagaimana cara mengajarkan anak agar tidak mudah tergiur jajanan berwarna yang mencolok? Ini dari @deva_SAS. Deva ya. Ya, mungkin dari Bu Yanti dulu ya. Hai Deva, bagus banget ya pertanyaannya. Jadi kalau pengen nih sekolah kamu menjadi sekolah yang masuk ya dalam program membudayakan keamanan pangan, itu baik banget ya. Kalian silahkan surati ke BPOM, minta kita sosialisasi. Maka kita akan datang nih sekolah kalian untuk memberikan edukasi ke sekolah, ke murid-murid ya, yang utamanya ya. Jadi boleh nih surati kita aja nggak apa-apa. Suratinya itu bisa dari Instagram atau dari web atau langsung ke BPOM? Bu Yanti? Boleh melalui hard ya, langsung dikirim, juga boleh melalui email juga nggak apa-apa. Oke, boleh dari email juga ya? Boleh. Oh iya, nah jadi memang ya makanan berwarna itu sangat menarik ya. Jadi kadang-kadang wah ini menggoda banget nih. Ya, mungkin itu lebih ke anak sekolah dasar ya. Bener. Tapi sekarang ini kita udah semangat ya mengedukasi anak sekolah itu untuk jangan tergoda oleh warna. Kenapa di balik warna yang mencolok itu bisa aja ada menggunakan bahan berbahaya nih. Ataupun mereka menggunakan bahan tambahan pewarna yang berlebihan. Jadi memang ada pewarna makanan boleh digunakan untuk makanan, namun tidak boleh berlebihan. Jadi dia ada batasnya. Deva itu namanya acceptable daily intake. Jadi asupan harian yang masih mampu kita konsumsi oleh tubuh ini. Tapi kalau udah melewati batas itu maka udah nggak sehat lagi. Nah jadi kalau warnanya sangat mencolok, takutnya nih dia menggunakan bahan pewarna yang berlebihan. Nah jadi ini bagus banget ya untuk orang tua menjelaskan, mengedukasi ke anak-anaknya bahwa
bijak memilih, bagaimana sih memilih makanan yang aman Nak, jangan Iya. kalau kamu lihat warna berarti ini nggak bagus, kita bilang ya. Terus cek apa lagi nih, cek klik ya, kembali lagi ya cek klik, terus apa lagi, kita bekali juga anak-anak dengan makanan yang menarik. Jadi mereka tuh udah cukup ya harapannya dengan bekal di rumah. Kasih jajan nggak usah banyak-banyak kali ya. Setuju nggak ya kasih jajan nggak usah banyak-banyak. Jadi maksudnya nggak yang tergoda ya bisa Iya. jajan macem-macem gitu. Mungkin gitu sih. Mungkin tipsnya jangan kasih jajannya banyak-banyak ya. Supaya nanti anaknya nggak Kayak ini nggak banyak beli. protes nih. Langsung ini kayaknya nggak setuju. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Min, anak saya kenapa ya nggak tumbuh-tumbuh tinggi badannya? Kasih tips dong Min. At nice space. Nah, dari Bu Juleka nih. Iya. Jadi yang pertama ya, yang harus dilakukan adalah lihat dulu tadi tidak tumbuh tingginya itu kan harus dipastikan. Artinya dilakukan pemantauan ya, pemantauan pertumbuhan tingginya itu memang sesuai nggak dengan anak usia saya. Nah, ketika tidak memang betul gitu kan. Nah, artinya kita harus memberikan makanan yang fungsinya untuk menambah tinggi nih. Ya, di situ kan ada protein Ya. ya. Jadi berikan makanan yang proteinnya tinggi ya, kemudian juga untuk komposisi tulangnya ya, kalsiumnya, vitamin D-nya ini juga harus diperhatikan. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa protein ini ya, kalau dia cukup tapi sumber energinya nggak cukup, karbohidratnya nggak cukup gitu kan, lemaknya juga nggak cukup, maka protein ini juga nanti dipakai untuk sumber energi sehingga tidak bisa digunakan untuk menambah tinggi tadi ya, untuk membangun tadi. Nah, maka kemudian juga zat-zat gizi yang fungsinya itu untuk supaya hormon pertumbuhan ini bisa bekerja dengan baik ya, atau makanan ini bisa dicerna dengan baik ya, untuk mengatur semua itu ya, metabolisme dan lainnya, maka juga harus dipenuhi ya, vitamin, mineral gitu kan, ini harus dipenuhi. Dan intinya itu nanti pada pemberian makanan dengan gizi seimbang itu tadi. Jadi artinya sumber energi juga ada, proteinnya juga ini. Kemudian satu lagi, perhatikan juga bagaimana pola tidur anaknya. Karena pada saat anak tidur, disitulah hormon pertumbuhan itu bekerja secara maksimal. Nah, maka ketika anak kurang tidur, ya ini juga bisa menghambat pertumbuhan anak gitu. Kemudian aktivitas fisik ya, ajak anak berolahraga, karena olahraga juga menumbuhkan atau mengaktifkan hormon pertumbuhan ini gitu. Jadi olahraga misalnya berenang ya, lompat gitu atau bergantungan, Jangan bersepeda. jadi generasi mageran ya, Bu. Iya. Sekarang mageran ini emang paling asik ya, Bu. Anak-anak zaman sekarang tuh Di rumah aja ya. lebih milih di rumah daripada Jangan keluar. bersepeda tapi ini Iya, Sambil benar-benar. gadget. mainnya sepeda gitu kan, Iya, tapi iya, sambil duduk gitu main game sepeda. Nah, ini juga perlu. Sepeda di game berarti ya, Bu ya? Iya. Sepeda di game, bukan sepeda main sambil main game ya, tapi sepeda yang di game. Ya, kemudian intinya adalah pantau terus pertumbuhan dan perkembangan anak itu secara rutin ya. Maka di sini karena di Kota Banda Aceh itu kesadaran orang tua untuk datang ke posyandu gitu kan, untuk memantau perkembangannya itu masih sangat kurang gitu. Jadi iya, Bu. Iya, jadi ini jadi kendala kami sebenarnya di Dinas Kesehatan ya, banyak ibu-ibu yang mungkin karena di kota ya, sehingga mungkin ibunya bekerja dan lain-lain ya, sehingga tidak sempat membawa anaknya ke posyandu. Tapi kan memantau pertumbuhan itu tidak hanya di posyandu, sebenarnya bisa misalnya dengan ke dokter atau menimbang sendiri. Tapi
memang betul-betul menilai gitu kan anaknya itu pertumbuhannya sesuai apa enggak. Nah, sehingga kalau misalnya ada tadi, ketidaksesuaian maka bisa segera diatasi gitu kan, dicari penyebabnya kenapa, kemudian solusinya apa, ya bisa konsultasi. Kalau di posyandu itu kan ada tenaga puskesmas ya, Iya. ada tenaga gizi, jadi kalau ada kendala-kendala kayak itu mereka bisa bertanya gitu kan. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah. Sering mencermati ya Mbak, isi piringku itu ya? Iya. Nah itu apa sih isi piring itu? Persen karbohidrat, itu Iya, nasi, jadi sayur. itulah sebenarnya visual dari gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu kalau divisualkan itu dalam bentuk isi piringku. Nah, ini mungkin ketika edukasi kepada anak-anak itu lebih nyata ya kalau kita tunjukkan komposisi hidangan itu dalam bentuk isi piringku. Ya, jadi karena berbeda dia isi piringku orang dewasa dengan isi piringku anak itu kan berbeda ya, anak juga berbeda juga dengan bayi gitu ya, 6 sampai 2 tahun juga berbeda. Kalau ngomongin tentang isi piringku nih Bu ya, ini ada pertanyaan dari netizen, bagaimana cara memenuhi gizi seimbang buat anak yang susah makan? Yang susah makan ya, iya. Ini @Patiertors susah ya? Patietus. Pati juga Pati ya. Iya, jadi ini sering ya dikeluhkan sama ibu-ibu ya. Yep. Anaknya susah makan gitu kan. Nah, yang pertama kita harus mencari dulu kenapa sih anaknya susah makan ya. Maka kalau misalnya ini tuh sudah terdeteksi dari awal, itu akan mudah penyelesaiannya. Tapi kalau misalnya ini sudah dibiarkan dalam waktu yang lama ya, baru ditanya kenapa ya anak saya susah makan, udah berapa lama nggak makannya? Udah setahun gitu kan. Ini kan tapi baru nih dalam bulan ini gitu kan, atau dalam minggu ini gitu kan. Nah, ini kan lebih mudah. Jadi kita ibu cari dulu kenapa gitu susah makannya. Apakah karena kadang-kadang itu tidak berhubungan langsung dengan makanannya ya. Misalnya karena ada gangguan saluran cerna ternyata dia misalnya perutnya sering gembung gitu kan, nggak nyaman gitu kan, atau karena gigi bisa juga ya. Saya kalau anak tuh tumbuh gigi, kebersihan giginya kurang terjaga gitu kan. Nah, ini dulu yang harus dicari solusinya, atau kadang bosan dengan makanan yang biasa kita sajikan. Nah, itu dulu yang harus dicari sama ibunya ya. Nah, kemudian karena ini anak makannya susah ya, artinya kita berikannya porsinya sering, kecil ya, porsinya kecil tapi sering gitu kan. Nah, ini yang sering kadang-kadang orang tua itu nggak sabar dalam pemberian makanannya porsi kecil tapi sering ya. Sekali banyak gitu ya. Maunya kayak ini kayak mamanya ya, sekali makan, jadi makan itu seolah-olah cuman batasan waktunya makan pagi, makan siang, makan sore. Padahal kalau untuk anak, dia kan dalam satu hari itu orang tua harus tahu kebutuhannya berapa gitu, berapa banyak. Dia tidak harus itu makannya dalam 3 kali makan, tapi bisa 4 kali, 5 kali, bahkan 6 kali gitu kan. Tapi cicil Bu ya? Iya, jadi yang penting orang tua itu harus tahu, anak saya itu porsi makan seharinya harus segini piring loh gitu kan. Nah, jadi ketika misalnya pagi, ini belum cukup ini. Berarti untuk memenuhi makan paginya yang harusnya misalnya sekian gram gitu kan. Ini kita kasihnya waktu misalnya jam 10. Kita kasih porsi yang makan pagi tadi ditambah dengan cemilan misalnya kan. Kemudian siangnya gitu juga. Jadi ini akan bisa memenuhi ya total kebutuhan dia dalam sehari gitu. Paling sulit itu mengakali sayur itu. Iya, sayur itu memang banyak ya. Iya, benar-benar. Sebenarnya kenapa? Karena kita sering tidak membudayakan makan sayur itu di rumah gitu. Biasanya kan ini kan sering ya. Kadang ada yang sering saya itu dapat pertanyaan,
Bu, stunting anak stunting itu kan bisa keturunan nggak Bu gitu kan? Ya. Bahkan ada yang berpikir seperti itu ya. Seperti itu gitu kan. Nah sebenarnya yang diturunkan itu sebenarnya bukan genetik stuntingnya, tapi kebiasaan makannya yang diturunkan. Habitnya ya, budaya di rumahnya ya. Budayanya. Karena di rumahnya tidak sering menyediakan sayur, atau mungkin ibunya makan sayur, tapi yang disuruh makan cuma anaknya, Iya. bapaknya nggak makan. Milih-milih ya. Bapak aja nggak makan Bapak gitu aja ya. nggak makan. Nah, jadi sebenarnya pelibatan anak dari untuk supaya dia mau makan itu sebenarnya bisa dimulai dari tadi Bu, belanja tadi Bu. Belanja ya. Kalau misalnya memang aja anak belanja gitu kan, bahwa ini mendapatkan makanan itu tidak mudah loh. Lihat orang jual seperti apa gitu kan ini nih. Kemudian waktu masak juga aja gitu kan, anak Dilibatkan ya. Itu ada effort ya Bu, butuh usaha ya. Iya, masak itu ternyata capek loh. Capek, Mama tuh iya. masak capek gitu kan. Ini Curhat orang lain. Iya, Sehingga baik-baik. dia tuh menghargai makanan itu, betul-betul dia hargai gitu. Nah, di situ nah ini kan memang butuh kesabaran ya kan. Butuh waktu orang tua untuk melakukan itu. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi alasan ya, nggak sempat Bu, gini gitu kan. Nah, kalau memang kita ingin anak kita menjadi sesuai yang kita harapkan, tentunya kan ada pengorbanan yang harus kita lakukan ya. Nah, atau misalnya ini melibatkan anak dalam memasak kan nggak harus setiap hari gitu kan. Iya. Misalnya di hari libur gitu kan, ayo kita masak dulu ini sebelum ke pantai gitu kan, yuk masak sama-sama gitu kan. Gitu. Jadi itu ini kemudian kalau misalnya anak tidak suka makanan tertentu, coba ganti dengan makanan lain yang fungsinya tuh sama. Tadi contoh anak biasanya nggak suka tuh misalnya makan nasi gitu kan, anak saya nggak mau makan nasi gitu kan. Nah jadi seolah-olah kalau nggak makan nasi itu jadi masalah anaknya gitu karena nggak makan nasi. Padahal kalau memang nggak mau makan nasi, ada kok yang sama dengan nasi fungsinya gitu kan. Misalnya kentang, ya roti gitu kan. Jadi ganti dengan itu mana yang anaknya mau gitu kan. Roti, kentang, atau misalnya biskuit atau apa ya. Nah kemudian bisa untuk menambahkannya itu dengan untuk energinya itu dari bukan cuma karbohidrat ya, tapi dari lemak misalnya ya, lemak misalnya kita tambahkan mentega gitu kan, santan. Nah ini kan bisa menambah energi Asupan gitu ya. asupan energinya gitu kan. Nah kemudian terutama itu ya protein. Ya jadi lauk pauknya ya ikan, telur gitu. Nah ini kan sumber protein, kalsium ya. Nah ini yang kita harus penuhi ya. Tadi memenuhinya tidak harus sekali makan tadi, bisa sambilan ini anak misalnya kita lagi goreng ayam ya, kita kasih pegang nih makan aja nak gitu kan, sambil main dia pegang makanan gitu kan. Bener-bener. Jadi Nggak khusus jam makan nggak dia. khusus kemudian buat makanannya menarik gitu ya, misalnya warnanya tadi ya yang alami ya tapi menarik gitu, kemudian dibentuk-bentuk atau piringnya ya, tempat makannya itu yang lucu mungkin ya misalnya Gambar Doraemon ya Bu. suka Animasi. mobil-mobilan ya, ini yang gambarnya mobil gitu kan, ini kan jadi itu termasuk menarik anak untuk dia mau makan. Semangat gitu makan. Oke, Jadi baik-baik. intinya tapi harus sabar Imam ibunya. Kuncinya sebenarnya sabar itu tadi juga. Kuncinya pengen nilai sendiri ya Bu. Iya. Kalau ibunya itu sabar dan tidak panik ya, itu pasti dia akan dapat solusi. Benar. Jadi poinnya adalah ibunya ini harus teredukasi dan juga yang sabar ya gitu ya, untuk memberikan asupan gizi ke anak-anaknya. Nah, tadi kan kita udah dengerin panjang nih Bu ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ke Bu Yanti. Ini dari @dunia di balik lensa, kayak fotografer nih. Izin Bapak Ibu, apakah anak berkebutuhan khusus memerlukan pola makan yang berbeda? Sejauh apa sih bedanya? Dan apakah Bepom Aceh
buka magang. Oh, Bukan. Kemnaker. Ini Yang Bepom disisipin Aceh ya. Kemnakernya nih ya yang poinnya. Disisipin. Saya kira ada Bepomnya, ini pertanyaannya ke situ ya. Bepom. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan khusus sudah dijawab Udah tadi. dijelaskan tadi. Iya. Nah, kita mungkin akan bahas Bepom ini ada buka Buka nggak magang ya? nggak? Iya rekan Bepom Aceh, kita tetap akan buka kok, tapi insya Allah tuh batch 2 ya, mungkin sekitar Agustus. Jadi intinya kalian tetap pantengin ya Instagram kita, jangan lupa like, apa lagi ya, komen ya. Iya, jangan lupa oke. follow ya. Di ini juga, di forward juga ke teman-temannya, biar semua teredukasi informasinya. Oke, berarti dibuka Bu ya di Agustus ya? Iya, di Agustus, insya Allah di Agustus. Oke, nah sebelum kita akhiri obrolan kita, saya ingin meminta closing statement dari masing-masing narasumber nih. Mungkin dari Ibu Zuleka dulu, setelah itu ke Ibu Yanti. Iya. Dari tadi ya yang sudah kita panjang lebar bicara bahwa ini untuk mewujudkan generasi emas, tentunya kita semua harus punya peran di situ ya. Dari mulai orang tua, ya sekolah, termasuk pemerintah dan Balai POM juga di sini punya peran. Maka saya berharap semua pihak yang berkaitan ini bisa terus berupaya ya dengan tentunya programnya masing-masing ya untuk berkolaborasi sehingga tadi anak-anak kita itu ya bisa mendapatkan makanan yang aman ya, obat yang aman itu dengan mudah ya. Kemudian juga mereka memahami harusnya bagaimana sih mereka memilih makanan gitu kan. Nah, ini menjadi tugas kita ya mungkin untuk lebih meningkatkan tadi kolaborasi tadi ya, karena tidak akan bisa terwujud generasi emas ya tanpa adanya kolaborasi yang kuat ya di antara kita, terutama orang tua. Ayo saya mengajak untuk menanamkan pola makan yang baik kepada anak-anak, memberikan contoh yang baik ya kepada anak-anak kita ya, karena ketika anak-anak kita bermasalah ini juga akan tentunya merepotkan kita juga gitu kan. Jadi ayo kita cegah tadi termasuk stunting ya sejak dini ya, terutama dengan satu ini tadi melakukan pemantauan pertumbuhan itu sangat penting. Oke, terima kasih Bu Zuleka. Mungkin Ibu Yanti? Ya, saya mungkin simpel aja ya, mengajak masyarakat itu menjadi bagian dari upaya melindungi anak-anak Indonesia ya, khususnya Aceh. Dimulai dengan hal yang sederhana aja. Apa itu? Ciptakan kondisi lingkungan yang sehat, jangan lupa cek kemasan, label, izin edar dan kedaluarsa. Dan terus kita sama-sama saling mengingatkan ya, saling bersinergi lah dalam menciptakan lingkungan kita yang baik dan sehingga menciptakan generasi emas 2045. Oke, terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Bu Zuleka, Bu Yanti untuk insight-nya. Tadi saya banyak sekali dapat insight-insight baru ya, yang awalnya saya kira seperti ini ternyata berbeda gitu. Dan dari obrolan kita hari ini, kita itu bisa ngambil kesimpulan kalau untuk melindungi anak kita bukan cuma dari sekolah, tapi juga dimulai dari keputusan-keputusan kecil nih. Makanan apa yang kita pilih, obat apa yang kita berikan, lalu jajanan apa yang kita izinkan untuk anak kita makan ya Ibu ya. Karena memang anak yang sehat itu adalah pondasi Indonesia yang kuat di masa depan. Saya Syul Al-Fatah pamit undur diri. Terima kasih banyak rekan Bepom Aceh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.